Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendapat pertanyaan, Romo sudah menjadi Romo sekian lama dan tentu lebih banyak sendirian. Apakah Romo sering merasa kesepian? Dan saya menjawab, jarang kesepian. Kalau tidak mau mengatakan tidak pernah. Dan kemudian saya sendiri merenung, iya ya, kenapa ya saya tidak mengalami kesepian? Rupanya, kesepian itu disebabkan karena kita tidak merasa nyaman dengan diri sendiri. Kita tidak bersahabat dengan diri sendiri. Kalau kita bersahabat dengan diri sendiri, maka tidak pernah kesepian. Karena saya selalu bersama dengan sahabat saya, ya diri saya sendiri. Selalu ada temannya. Dan karena itu merasa nyaman, bahkan ketika sendirian. Dan pada waktu sendirian juga, biasanya merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menemani. Kita percaya Tuhan itu ada di mana-mana. Berarti juga selalu ada bersama saya. Juga selalu menemani saya. Karena itu tidak pernah merasa sendirian atau kesepian. Karena kesepian bisa saja justru terjadi ketika berada di tengah-tengah orang banyak, tetapi merasa asing. Nah, pada saat itu justru kita merasa kesepian dan tidak nyaman. Dan lagi, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang yang ada di luar, tetapi yang ada di dalam. Kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, kebanyakan kita akan memperoleh kekecewaan, bukan kebahagiaan. Maka sebetulnya kebahagiaan lebih pada proses batin. Bagaimana batin kita memproses informasi yang ada di sekitar kita. Pengalaman yang kita alami. Pengalamannya bisa tidak menyenangkan. Tetapi melalui proses batin kita bisa tetap merasa nyaman. Nah, itu yang lebih penting. Karena itu orang yang mengenal dirinya sendiri, handle with care, nyaman dengan diri sendiri, dia tidak mengejar sukses, tetapi mengejar rasa nyaman, rasa syukur. Karena sukses pada dasarnya berdasarkan apa kata orang, berdasarkan pendapat orang. Dan karena itu hidupnya sebetulnya penuh tekanan, tidak sungguh-sungguh bebas. Bagaimana ya nanti kata orang, bagaimana ya pendapat orang? Padahal pendapat orang kita tidak pernah bisa mengendalikannya. Dan karena itu tidak ada habisnya. Kalau kita mengejar sukses, tidak ada habisnya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sukses. Karena itu lebih pada apa kata orang, pendapat orang lain. Setengah mati kita hidup mengejar sukses. Dan tidak pernah dapat. Karena kebahagiaan itu adalah hasil dari proses batin kita sendiri. Maka daripada mengejar sukses, lebih baik mengejar kepenuhan hidup. Hidup sepenuhnya, merasa nyaman, bersahabat dengan diri sendiri, dan penuh syukur. Nah, itu panggilan kita. Hidup penuh syukur karena sudah hidup sepenuhnya dan bersahabat dengan diri sendiri. Handle with care. Dan kita bisa menemukan kepenuhan hidup. Dan itulah sebetulnya kalau mau dikatakan sukses yang sebenarnya. Tidak berdasarkan kata orang, tetapi bagaimana saya merasa nyaman. Mungkin orang lain bisa berpendapat macam-macam, tetapi saya bisa menerimanya dan memprosesnya sebagai rasa syukur. Bahkan kita kemudian bisa sadar, tidak membenci orang yang iri hati atau jealous kepada kita.
Karena kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang. Dan bisa jadi orang itu jealous atau iri hati karena justru kita berhasil. Dan kita bisa merasakan rasa nyaman itu bukan karena orang lain setuju atau berpendapat positif, tetapi pertama-tama karena saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Apakah Romo berarti tidak perlu berpikir tentang apa kata orang, pendapat orang? Bukan begitu. Kita justru ketika merasa nyaman dengan diri sendiri, biasanya kita bisa memancarkan kenyamanan itu kepada orang lain. Bisa juga memancarkan kasih kepada orang lain. Karena memang nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Maka justru yang paling penting adalah perjalanan ke dalam. Karena memang kebahagiaan, rasa nyaman, rasa syukur itu tanggung jawab kita sendiri. Bukan tergantung kepada orang lain. Kalau tergantung kepada orang lain, itu berarti kita menaruh kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Kita tidak bisa menemukan kebahagiaan itu. Maka sebetulnya kebahagiaan arahnya lebih ke dalam. Kalau mencari di dalam, bukan mencari di luar. Kalau mencari di luar, kita hanya akan mencari apa pendapat orang, afirmasi dari orang lain. Maka mencintai pertama-tama adalah menjadi cinta itu sendiri. Dan kemudian memancarkan cinta kepada orang lain dan menemukan cinta di mana-mana. Karena kita sendiri kemudian menjadi perwujudan cinta kita itu. Pada dasarnya kita menciptakan dunia kita berdasarkan pikiran kita. Dunia orang lain adalah proyeksi dari apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam. Kalau kita mempunyai sahabat begitu banyak dan mendalam, itu pasti karena kita perhatian, menghargai persahabatan lebih dari yang lain. Kalau banyak orang iri hati, kemungkinan besar justru karena kita berhasil, hidup nyaman. Tapi apapun pendapat orang, kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, hidup kita lebih tenang, tidak terombang-ambing berdasarkan apa kata orang. Dipuji melambung tinggi, dikritik direndahkan hancur. Kita tidak begitu. Apakah berarti kita tidak peduli? Bukan juga. Logika itu tidak pas. Kita tetap peduli. Justru ketika kita peduli dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, kita bisa memancarkan kepedulian kepada orang lain. Cinta yang asli, yang berasal dari dalam. Bukan apa yang nampaknya saja. Hidup lebih otentik, lebih asli, karena berdasarkan apa yang terjadi di dalam hati, di dalam batin kita sendiri. Maka kalau kita ingin hidup dengan nyaman dan tenang, tidak kesepian, masuklah ke dalam diri. Bersahabatlah dengan diri sendiri. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.